Filing, let's go! Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman serial Warrior yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang belum nonton episode awal, link video ada di deskripsi ya guys. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. I want blood in the streets. Pada part 2 yang lalu, sudah diceritakan bahwa Yongjun tanpa rencana sudah mengkudeta ayahnya Father Jun. Yongjun sekarang menjadi ketua baru Tong Hop Wei. Wang Chao juga berhasil menjebak Xing sehingga pengadilan memvonis hukuman mati untuk ketua Tong Fung Hai tersebut. Namun tak lama berselang polisi dikejutkan oleh pembunuhan berpedang yang kembali terjadi di San Francisco. Sepertinya Xing bukan satu-satunya pembunuh yang menggunakan pedang. Di tempat lain, Ah Toy membawa gadis-gadis Cina yang baru dibebaskannya ke Sonoma. Nelly Deven menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ah Toy kemudian meminta Lai Lin untuk tinggal di perkebunan itu bersama yang lain. Lai menolak, dia ingin kembali ke Chinatown bersama Ah Toy. Akan tetapi Ah Toy tetap berkeras memintanya untuk tinggal. Di San Francisco, Penny Black menemui Mr. Merriweather dan menanyakan kerjasama yang pernah ditawarkannya pada Mercer Steel. Malam harinya dia melihat Sophie sedang bersama dengan Larry. Sesampainya di rumah, Penny melampiaskan kemarahannya pada Sophie. Dia mulai mencurigai Sophie terlibat dalam kasus pengeboman di Mercer Steel yang dicurigainya adalah ulah Larry. Pack your things and get out of my house. Now. Penny pun mengusir Sophie dari rumahnya. Kemudian wali kota Samuel Black pulang dalam keadaan mabuk dan memarahi Penny karena membuat kerjasama dengan Merriweather. Merriweather termasuk salah seorang pengusaha yang mengandalkan tenaga murah dari buruh-buruh Cina yang selama ini ditentang oleh Samuel Black. Mereka pun bertengkar. What are you talking about? Penny, dear. Melihat kakaknya dipukuli, Sophie yang masih berada di sana menyerang Samuel. Namun dia dijatuhkan dan tak sadarkan diri. Sebuah pukulan di kepalanya menghentikan sang wali kota. Dan itu adalah perbuatan Jacob, pelayan setia Penelope Black. Pukulan Jacob ternyata berakibat fatal. Wali kota Samuel Black tewas di rumahnya sendiri. Walter Berkeley dan inspektur polisi mencoba menanyakan apa yang terjadi pada Penny Black. Penny tak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi Sophie mengatakan bahwa Jacoblah yang memukul kepala Samuel. It was Jacob. Sophie. Penny berusaha membela Jacob. Sayangnya Walter merasa Jacob si pelayan Cina itu adalah kambing hitam yang sangat tepat atas kematian sang wali kota. Dia lalu mengatakan pada Inspektur Flanagan untuk menggeledah Chinatown dan merazia setiap orang Cina untuk mencari Jacob yang menghilang. Ahsam dan Yongjun mendatangi markas Fung Hai seperti saran Wang Chao dan membentangkan bendera Tong Hop Wei di sana. Semua yang mereka lakukan ternyata dipantau oleh Mei Ling dan Liong. Mei Ling menyadari bahwa Ahsam sedang berusaha memprovokasinya untuk menyerang Hop Wei dan melanggar perjanjian. I underestimated him. Yongjun mendatangi Father Jun
dan menceritakan keberhasilannya menguasai daerah Funghai. Namun sang Godfather malah mengatakan bahwa Yongjun sudah salah langkah dan terlalu terburu-buru. Inspektur Flanagan mulai memberikan arahan tentang penggeledahan yang akan dilakukan di Chinatown. Akan tetapi Officer Lee tidak terlalu antusias. Dia sudah mengetahui bahwa penangkapan Zing adalah jebakan yang dibuat oleh Bill O'Hara. Jam tangan Victor Timmons yang ditemukan bersama Zing ternyata diletakkan di sana oleh Bill O'Hara, dan Lee sudah mengetahui hal itu. Mereka pun lalu berkelahi. Di sisi lain, Walter Franklin Beckley diangkat menjadi pejabat pengganti wali kota. Sophie mendatangi Larry dan menceritakan kematian wali kota Samuel Black. I tried to stop him, but he was too strong. It's okay. Tak lama kemudian para polisi dipimpin oleh Bill O'Hara mulai bergerak. San Francisco Police Department, everybody stay where you are. Mereka juga mencari Jacob di tempat Ahtoy. Bill juga bertemu dengan Ahsam di Chinatown. Bill mengatakan bahwa sampai mereka menemukan Jacob, maka jam malam akan diberlakukan di Chinatown. Malam harinya Walter menemui Mei Ling dan meminta Tong Longzi untuk ikut mencari keberadaan Jacob. Mei Ling menyanggupi permintaan Walter dengan syarat bahwa kepolisian San Francisco akan menghabisi Tong Hop Wei sesuai dengan rencana Mei Ling. Malam itu Ahtoy terpaksa menutup usahanya, namun Nellie Devon ternyata mengunjunginya. Tiba-tiba 2 orang polisi muncul di sana dan meminta Nyonya Devon meninggalkan Chinatown. Nellie Devon menolak dan si polisi menamparnya. You can't just barge in here without a proper warrant. Melihat itu, Ahtoy tak bisa lagi menahan emosi. Tapi tanpa pedangnya, Ahtoy tidaklah terlalu tangguh. Nyonya Devon juga berusaha membantu Ahtoy. Ahtoy pun mendapat peluang. Kemudian dia pergi ke lantai 2. Salah seorang polisi yang tersisa menyusul Ahtoy. Sayangnya Ahtoy sudah menunggunya dengan memegang sebuah pedang. Ahtoy lalu menemui Nyonya Devon dan memintanya untuk pergi. Ahtoy pergi ke kediaman Peterson dengan membawa kedua kepala polisi yang dipenggalnya. Tujuan Ahtoy mendatangi Peterson adalah untuk menyuruhnya menandatangani pemindahan aset kepada Ahtoy. Setelah itu Ahtoy menyuruhnya pergi sejauh mungkin dari San Francisco. You go far away. Sementara itu Wang Chow terkejut melihat pintu tokonya terbuka. Dia pun memeriksa ke dalam dan menemukan Jacob yang sedang bersembunyi di sana. Jacob memohon agar Wang Chow membantunya untuk bisa meninggalkan San Francisco. Namun Wang Chow mengatakan bahwa cara paling aman buat Jacob adalah kembali ke Cina menggunakan peti mati. Sayangnya polisi juga memeriksa peti mati yang akan dikirim ke pelabuhan. Jacob pun ditangkap. Officer Lee kembali menganggap ada keanehan dalam masalah ini. Mereka bisa menemukan Jacob dengan cepat di Chinatown, daerah yang tidak betul-betul mereka kenali. Kecurigaan Officer Lee ternyata benar. Jacob jatuh pada jebakan Wang Chow dan Mei Ling yang membiarkannya ditemukan oleh Bill O'Hara. Namun ketika para polisi itu melewati daerah orang-orang Irlandia, mereka dihadang oleh para buruh. Para buruh itu ingin mengambil Jacob untuk mereka hukum dengan cara mereka sendiri. Mereka menyerang para polisi dan berusaha mengeluarkan Jacob. Akhirnya para buruh itu mendapatkan Jacob. Larry yang baru sampai di sana terkejut melihat kejadian itu. Dia segera menyelamatkan Bill O'Hara yang dikeroyok oleh para buruh.
Sementara itu para buruh bersiap hendak menggantung Jacob. Sophie yang juga sampai di sana berusaha menghentikan mereka. Namun dia tidak berdaya. Jacob pun menemui ajalnya di tiang gantungan. Sophie melampiaskan kekesalannya pada Larry yang dianggapnya tidak berusaha membantunya melepaskan Jacob. Larry menjadi marah dan menyuruh Sophie untuk pulang ke rumahnya. Go home. Sementara di luar, keributan masih berlangsung. Tolly memprovokasi para buruh itu untuk menyerang Chinatown dan menghabisi orang-orang Cina yang ada di sana. Mereka pun sampai di Chinatown dan langsung menyerang. Chow yang sedang bersama Mei Ling segera membawanya menghindar dari tempat itu. Terjadi kerusuhan besar di Chinatown. Yongjun menyuruh anggota Tong Hopway bersiap. Leong juga muncul di sana dengan anggota Longzi. Untuk kali ini, kedua kekuatan yang saling berseteru itu pun bersatu. Mereka menghajar para buruh Irlandia tersebut. Kedua Tong itu dengan mudah membantai lawannya. Officer Lee yang berusaha menyelamatkan seorang Cina malah menerima sebuah pukulan. Akhirnya dia menembak pria Irlandia itu. Sementara Chow membawa Mei Ling untuk berlindung di tempat Ah Toy. Mereka terkejut melihat kondisi Ah Toy yang babak belur. I have some experience patching up wounds. Maybe I can help. I need to clean out the wound and sew it up before it gets infected. Mei Ling lalu merawat luka Ah Toy dan menjahitnya. Ah Toy bertanya, mengapa Mei Ling peduli padanya? Mei Ling mengatakan bahwa untuk saat ini, mereka harus melupakan kepentingan pribadi. Mereka harus bersatu sebagai orang sebangsa yang sedang ditekan oleh bangsa lain. Di jalanan Chinatown, pertarungan masih berlangsung. Seorang buruh menerobos masuk ke tempat Ah Toy. Chow dan pengawal Ah Toy berusaha menghalanginya. Hari itu nyawa manusia sudah tidak ada artinya. Kedua kelompok saling bantai dan berusaha menghabisi lawan-lawannya. Yongjun pun dijatuhkan. Siapa sangka Father Jun muncul menyelamatkannya. Ahsam menghajar pengeroyoknya menggunakan sebuah nunchaku. Di tangan Ahsam senjata itu menjadi sangat berbahaya. Akhirnya pihak kepolisian dengan kekuatan penuh mendatangi Chinatown. Mereka membunyikan tembakan peringatan. Kerusuhan itu pun berhasil dihentikan. Malam harinya, Ahsam dan Tong Hopway menurunkan jenazah Jacob yang masih tergantung di tempatnya. Chinatown benar-benar lumpuh hari itu. Tidak ada orang yang berani beraktivitas. Tapi lukisan Ahsam terpampang besar di dinding sebuah ruko. No, for God's sake. Entah siapa pelukisnya. Yang pasti Ahsam mendapat simpati dari orang-orang Cina yang diselamatkannya sewaktu kekacauan terjadi. It's a good likeness. Ahsam terkejut melihat keadaan Ah Toy yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Ah Toy mengatakan bahwa Ahsam sekarang memiliki peluang yang besar. Ketika membawa Ah Toy pulang, dia mengatakan bahwa Mei Ling lah yang menyelamatkannya. Ah Toy mengatakan bahwa selama ini orang-orang di Chinatown terlalu sibuk dengan egonya masing-masing.
Mereka membutuhkan seorang pahlawan yang bisa menyatukan mereka. Dan Ahtoy berharap bahwa orang itu adalah Ahsam. Maybe it's time you were that guy on the wall. Di kantor polisi, Richard Henry Lee menyerahkan senjata dan rencananya. Dia mengundurkan diri dari kepolisian. Bill O'Hara berusaha mencegah niatnya. Akan tetapi Lee yang sudah jenuh dengan campur tangan politisi di kepolisian tetap pada tekadnya untuk berhenti. Di sisi lain, Father Jun menasihati Yongjun tentang kejadian kemarin. Hal itu membuktikan bahwa sekuat apapun Tong Hop Wei, mereka tak akan bisa melawan seluruh kota dan pihak kepolisian. Untuk itulah dia selama ini meminta Yongjun belajar bersabar. I'm sorry. I came as soon as I could. The police had the roads blocked. Nellie Davenport juga kembali ke tempat Ahtoy. Dia berencana membawa Ahtoy ke tempatnya. Namun Ahtoy menolak. Nellie akhirnya memutuskan tinggal di sana untuk merawat Ahtoy beberapa waktu. Sementara itu Tong Longzi dan Hop Wei mengadakan pertemuan. Mei-ling mengajukan kerjasama antara Hop Wei dan Longzi. Akan tetapi Yongjun menanggapinya dengan sinis. Mei-ling juga mengatakan bahwa dia tak mau lagi berperang dengan kakaknya Ahsam. I just don't want to be at war with my own brother anymore. Yongjun menjadi sangat terkejut sekali. Seperginya Mei-ling dan Leong, Yongjun menjadi marah kepada Ahsam. Didn't say we were close. Oh, fuck you! Why don't we all just have some dumplings and give him a chance to explain? Setelah mendengar cerita Ahsam, Yongjun percaya bahwa Ahsam tidak mengkhianatinya. Akan tetapi, jika suatu saat Ahsam harus memilih antara Hop Wei dan Mei-ling, Yongjun tak yakin Ahsam sanggup membunuh Mei-ling demi Tong Hop Wei. Are you gonna make the right choice? Are you ready to watch her die? I'm gonna need some time to think about this. Di sisi lain, Penelope Black mendatangi sebuah kantor surat kabar. Dia berencana menceritakan kejadian sebenarnya tentang kematian wali kota Samuel Black. Malam harinya, Rice, pemilik surat kabar, menemui Walter Beckley di kantornya. Dia membawa pengakuan Penny Black tadi siang dan memperlihatkannya pada Walter Beckley. Menurut Penny, Walter mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hari terbunuhnya Samuel. Namun Walter memanfaatkan situasi itu untuk melakukan black campaign terhadap orang-orang Cina melalui Jacob sebagai kambing hitamnya. Walter Beckley memberikan sejumlah uang pada Rice agar membatalkan pemberitaan yang diminta oleh Penelope Black. Malam itu Ahsam mendatangi pub Bansi. Setelah menjatuhkan beberapa orang, dia minum dengan santainya. Ahsam menunggu kemunculan Larry. Ahsam menemui Larry untuk menentukan batas wilayah. Dia meminta Larry menyampaikan pada teman-temannya agar jangan ada lagi orang-orang Irlandia yang berada di Chinatown setelah malam itu. Larry tentu saja menolak permintaan Ahsam. Are we gonna talk? Or are we gonna fight? Karena tidak mendapat kata sepakat, akhirnya mereka memutuskan menentukan jawaban itu di arena pertarungan. Pergumulan kedua jagoan itu pun dimulai. Ahsam memiliki kecepatan, sementara Larry mengandalkan kekuatan fisiknya. Mereka terus bertukar pukulan. Di satu kesempatan, Ahsam berhasil mencederai tangan Larry. Larry bangkit kembali dan mengabaikan rasa sakitnya. Akan tetapi, Ahsam berhasil menjatuhkan Larry dan memberikan peringatan kepada semua orang Irlandia di sana. Stay out of Chinatown. Dia kembali ke Chinatown dengan kondisi yang babak belur. Walaupun berhasil memenangkan Larry, Ahsam harus mengakui bahwa Dan Larry adalah salah satu lawan terkuatnya setelah Leong. Pagi-pagi sekali Father Jun bersiap untuk berangkat. Morning. Namun ternyata Wang Chou sudah menunggunya. Dia menanyakan kemana Father Jun akan pergi.
Father Jun hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke daerah yang lebih besar. Dia juga meminta Wang Chow untuk menjaga Yong Jun. Keep an eye on my boy. Di sisi lain, Bill O'Hara yang kembali ke rumah terkejut melihat istrinya ada di sana. Lucy mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk memastikan bahwa Bill baik-baik saja. Dia belum berencana untuk kembali ke San Francisco. Bill O'Hara memohon agar Lucy mau memaafkannya dan kembali bersama. Hari-hari tanpa keluarga benar-benar merupakan waktu yang buruk baginya. Di hari yang sama, Penelope Black mendatangi Walter Beckley dan meluapkan amarahnya karena Beckley berhasil mengancam Reise untuk tidak menerbitkan beritanya. Tamparan Penny membuat Walter Beckley menjadi gelap mata. Namun ternyata Penny salah sangka. Walter malah melukai dirinya sendiri. Kemudian dia berteriak dan mengatakan bahwa Penelope Black menikamnya. Setelah itu Walter menemui Sophie dan mengatakan bahwa Penny mengalami depresi yang berat, kemudian menikamnya di kantor wali kota. Ternyata Walter Beckley memerintahkan untuk membawa Penelope Black ke rumah sakit jiwa dengan tuduhan gangguan kejiwaan. Malam harinya Mei Ling mencegat Walter yang sedang dalam perjalanan pulang. Dia mengancam Walter dengan sebuah foto lama ketika Walter Beckley masih menjadi prajurit di Tennessee. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membongkar latar belakang Beckley jika Beckley tak mau mengikuti kemauan Mei Ling. Keesokan harinya, Walter Beckley mengadakan rapat dengan kepolisian untuk menghabisi Tong Hop Wei. Tanpa diduga, Dan Larry masuk ke ruangan itu dan mengatakan bahwa dia juga ingin ikut memperjuangkan hak-hak pekerja San Francisco dalam rapat tersebut. Namun sayangnya keputusan rapat ini ditunda hingga season ketiga nanti. Jadi untuk sementara kita harus akhiri dulu bahasan serial ini. See you guys on the next video. But there's always a new fight, always a rough night, 'cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view sight to see what to do like.